Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah saat ini kita akan persiapkan diri kita masing-masing, mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah inovatif dan inspiratif pada kesempatan sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, baiklah saya akan membacakan berita gereja hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Berita gereja yang pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah untuk Saudara Sri Mulyani, warga simpatisan, yang beralamat di Nguter, Sukoharjo, dengan Saudara Rivaldo Kresna Briantoro, warga GKJ Tawangsari, Sukoharjo, besok pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 9 di Gereja Ngolodono. Berita gereja yang kedua, laporan keuangan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa keadaan keuangan gereja sampai akhir bulan Mei 2020 adalah sebagai berikut: saldo bulan April 35.605.962 rupiah. Pemasukan bulan Mei 28.797.738 rupiah. Pengeluaran bulan Mei 25.282.048 rupiah. Saldo akhir bulan Mei sebesar 39.121.622. Persembahan istimewa bulan Mei 2020. Yang pertama dari salah satu warga blok 3 berupa korek tembak untuk gereja Ngolodono. Yang kedua dari salah satu warga blok 2 uang sebesar Rp300.000 untuk PG Ngolodono. Yang ketiga, salah satu warga blok 3 uang sebanyak Rp500.000 untuk PG Ngolodono. Yang keempat, diberitahukan bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan bisa melalui rekening BRI atas nama Gereja GKJ Karangdowo dengan nomor rekening 38924910534. Mohon dukungan doa karena sakit dan pemulihan Saudara Advent dari Karangwungu. Demikian berita gereja. Selamat mengikuti ibadah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga selalu luar biasa dan sehat selalu. Bapak Ibu dan Saudara semuanya, selamat datang kembali di ibadah online GKJ Karangdowo. Sebelum kita akan mulai ibadah, mari boleh mengambil saat hening secara pribadi. Mari berdoa secara pribadi. Cukup? Bapak Ibu dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyatakan kuasa Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang selalu dicurahkan dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan sama-sama, Aku diberi kuasa. Boleh sambil bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan saat ini.
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peribadatan ini kita mengakui pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa hidup kita itu hanyalah anugerah dari Tuhan. Kita boleh sampai di titik saat ini itu karena kasih karunia Tuhan saja. Seperti yang tertulis di dalam Roma 5 ayat yang pertama sampai kedua, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan jiwa kita mau fokus kepada Tuhan sepenuhnya, kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhanlah Raja dalam kehidupan kita. Lebih dalam kita mau sembah Tuhan, katakan Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ini kami yang menyembah-Mu, menyembah kasih terindah. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami percaya tiada Allah yang melebihi Engkau Tuhan. Seperti Engkau besar perkesan penuh kemuliaan. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Kasih setiamu kepadaku. Mari kita nyatakan
sembah Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Ini kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kau yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Yesus, ini kami Tuhan. Mari sama-sama kembali kita naikkan pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan Raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima sabda Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, Tuhan Sang Juru Selamat hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mengakui kehidupan yang kami jalani, kami masih kerap melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan cinta kasih Tuhan. Kami mengakui kami masih mudah mengedepankan ego kami. Kami masih mudah untuk mementingkan, memikirkan diri kami sendiri. Dan kami juga masih mudah mengabaikan kehidupan sesama kami. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan salah kami. Dan di ibadah ini ya Tuhan, perkenankan kami untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya kami dimampukan menerima sabda Tuhan dan hidup di dalam sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, bersabdalah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8 bersama-sama akan kita hayati sebagai sabda Allah. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah,
dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian sabda Allah. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman yang kita hadapi atau zaman kita saat ini adalah zaman di mana teknologi begitu pesat. Bahkan mungkin hampir di semua lini kehidupan itu sudah ada teknologi yang membantu, yang memudahkan dan juga yang mempercepat langkah gerak hidup manusia. Dan kita tentu juga bersyukur, berterima kasih karena di saat kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, kita banyak ditolong, dimudahkan dan dipercepat oleh teknologi, baik itu dalam berinformasi maupun juga di dalam berkomunikasi. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk juga melihat lebih dalam. Di satu sisi kita melihat, merasakan keuntungan teknologi, apalagi di saat-saat seperti ini. Tapi juga kita perlu sadari bahwa teknologi membuat kita kemudian terisolasi satu dengan yang lainnya. Ini yang terjadi. Jadi akhirnya kemudian satu dengan yang lainnya kita semakin berjarak. Maka di dalam kehidupan kita saat ini ada ungkapan, teknologi mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Tanpa kita sadari kita kemudian berada dalam isolasi-isolasi. Sehingga akhirnya kemudian relasi-relasi kita pun juga relasi yang kurang intim. Atau dibangun bukan karena atas dasar hubungan yang personal. Kedekatan-kedekatan personal. Tapi kita lihat bahwa sekarang dengan kemajuan zaman, dengan teknologi handphone, orang bisa berkomunikasi seakan-akan ramah akrab, tapi yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Orang bisa menulis dengan banyak hal, tapi sebenarnya itu yang dituangkan hanyalah sebuah kata-kata biasa yang mungkin dia sendiri kadang tidak menyertakan itu sebagai sebuah hubungan yang personal. Emotikon-emotikon yang seringkali disertakan dalam tulisan-tulisan di WA, belum tentu emotikon-emotikon itu mewakili kondisi seseorang yang sedang menulis. Ini yang terjadi. Betul kita memang mungkin berkomunikasi, berhubungan, tetapi karena tidak intim, bukan hubungan personal, sehingga akhirnya hubungan itu, relasi itu tidak menjadikan relasi yang memberkati. Ada yang mengatakan bahwa kita hidup di mana kita ada di dalam zaman jempol itu mendominasi kehidupan. Kalau Bapak Ibu lihat di handphone, berapa kali Bapak Ibu melihat ada tanda jempol. Dan juga berapa kali dalam satu hari ini jempol kita bergerak terus-menerus dari kita bangun pagi sampai kita menutup mata. Karena menggunakan handphone. Dan biasanya jempol kemudian yang kita pakai. Sehingga akhirnya bisa dikatakan bahwa kita hidup di zaman jempol. Untuk menggambarkan teknologi ini tadi. Nah, kita diajak pada saat ini di Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Di mana Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhan yang berkenan untuk
menjalani hidup sebagai manusia. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah cara, pola pikir agar Tuhan Yesus bisa merasakan kehidupan manusia. Konflik itu sering kali terjadi karena kita tidak mampu merasakan, memahami kehidupan orang lain. Kita memaksakan kehendak diri kita sendiri, sehingga akhirnya kemudian seringkali terjadi konflik. Nah, kita melihat di sini ketika Tuhan Yesus menjadi manusia dan ketika Tuhan Yesus melihat kumpulan orang banyak yang terlantar seperti tanpa gembala, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ini sebuah hal yang berharga bagi kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam kita berelasi. Mari kita memahami orang lain. Mari kita mencoba meletakkan hidup kita di hidup orang lain. Mungkin suatu ketika pas kita di jalan raya, kita disalip kendaraan, orang naik sepeda motor dengan mungkin menurut kita ugal-ugalan. Kita mungkin langsung muntap marah. Tapi saya ajak Bapak Ibu untuk mencoba memahami dan bahkan mungkin meletakkan hidup kita di hidup mereka. Kalau misalkan yang nyalip kita itu sopir angkutan misalkan. Kita tahu bahwa angkutan-angkutan yang ada, jarang angkutan ini ber-AC. Dan tempat duduknya pun juga nggak nyaman. Dan mereka yang jadi sopir-sopir angkutan ini juga biasanya dikejar setoran. Dia harus menghidupi keluarganya, rumah tangganya. Jadi akhirnya kemudian dia harus memanfaatkan semuanya dan cara dia mengemudikan pun menurut kita membahayakan. Tapi kita melihat di situasi seperti itu mengendarai kendaraan yang hampir mungkin setiap hari tanpa AC, tanpa sebuah kenyamanan, yang ada adalah rasanya panas, pengap. Kalau panjenengan naik angkutan kota, itu yang panjenengan rasakan. Nah, ketika kita mencoba menghayati, merasakan, memahami apa yang mereka rasakan, kita akan mampu untuk berempati kepadanya. Kita akan mampu bersimpati kepadanya. Seringkali kendalanya yang terjadi adalah karena kita tidak mampu meletakkan hidup kita, mencoba memahami hidup mereka. Kita memaksakan cara pandang kita. Kita memaksakan apa yang ada dalam diri kita untuk dilakukan oleh orang lain, sehingga inilah yang terjadi konflik. Kita berada dalam sebuah isolasi, sekat-sekat yang akhirnya kemudian membuat batasan-batasan di dalam kita berelasi. Jelas sekali di sini apa yang diperlihatkan dan dipraktekkan oleh Tuhan Yesus ketika melihat banyak orang itu dalam kondisi keletihan, dalam kondisi penuh beban. Tuhan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena Tuhan melihat mereka terlantar. Karena Tuhan melihat mereka tanpa gembala. Tuhan mencoba meletakkan dirinya dalam hidupnya manusia, dalam kondisi di mana manusia terlantar, tak berdaya, dan disitulah kemudian akhirnya Tuhan bisa muncul, memperlihatkan kepedulian empatinya yang bisa kita lihat di perikop ini, di ayat ini. Ini yang bisa kita lihat. Dan hal selanjutnya yang bisa kita lihat adalah Tuhan itu melibatkan kita. Tuhan tidak bekerja sendirian ketika mempraktekkan cinta kasih. Tuhan melibatkan kita untuk terlibat di dalam mempraktekkan cinta kasih. Maka ketika Tuhan melihat hal seperti itu, kondisi terlantar dan sebagainya, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu."
Dalam bahasa Jawa, tuean ini adalah panen. Ayat ini tidak mengajak kita untuk memanen orang, kemudian menjadikan orang Kristen seperti kita begitu. Tetapi tuean panen di sini adalah di mana kita menjadi pekerja ketika melihat situasi di sekitar kita, situasi yang tentu membuat kita tersayat hati kita. Apalagi di situasi seperti ini. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin tetangga kita, saudara kita sudah tidak bekerja, penghasilannya berkurang, atau juga persoalan-persoalan yang mereka hadapi bertambah. Banyak hal yang akhirnya harus mereka selesaikan di situasi-situasi seperti ini. Nah, di situasi seperti itu kita dipanggil oleh Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan menjadi pekerja untuk kita menghadirkan, mempraktekkan cinta kasih sebagaimana Tuhan telah mempraktekkan cinta kasih secara nyata yang dapat untuk kita teladani. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah ini kita diingatkan untuk kita bisa menjadi sebuah komunitas, komunitas yang melakukan sabda Allah dan komunitas yang melayani Allah. Jadi Allah melibatkan kita untuk kita bekerja menghadirkan cinta kasih, untuk kita mensikapi situasi yang terlantar, situasi yang tanpa gembala, situasi yang menyayat hati kita, situasi yang tidak menyenangkan, kita seharusnya hadir. Jadi kita harus berani di sini menguak isolasi, mencabut sekat-sekat isolasi ini dan membangun kembali relasi-relasi kita. Oleh karena itu, Injil Matius ini mengajak kepada kita jalani hidup ini dalam hubungan yang personal. Relasi yang intim. Bukan hanya sekedar sapa hello saja. Karena hanya kalau begitu yang terjadi, kita tidak akan tergerak rasa belas kasihan kita kepada mereka. Tapi ketika kita mencoba memahamkan hidup kita dalam hidup mereka, sebagaimana Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang telah berkenan menjadi manusia, sehingga akhirnya Tuhan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh penderitaan manusia, Tuhan tergerak belas kasihannya. Nah, ketika di dalam keluarga juga hubungan personal antara orang tua dan anak, tentu ini akan menolong, akan membangun, menggerakkan cinta kasih di keluarga itu. Ini yang seharusnya kita praktekkan di kehidupan kita, di gereja kita, di masyarakat kita, dan kita butuh pada saat ini ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Gaya hidup, cara hidup yang berkenan, bersedia, membuka diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari Tuhan telah memanggil kita, melibatkan kita menjadi pekerja yang mempraktekkan cinta kasih. Oleh karena itu mari kita menghidupi komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Mari berdoa, saya hantarkan. Yesus Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur
karena Allah adalah Allah yang berkenan untuk turut merasakan kehidupan yang kami rasakan. Engkau adalah Allah yang bersedia berada bersama dengan kami. Sungguh kami bersyukur kami boleh melihat secara nyata Tuhan yang mempraktekkan cinta kasih, yang mempedulikan kehidupan kami. Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjalin hubungan, membangun relasi yang intim, yang akrab, agar kami mampu menghadirkan cinta kasih yang menghidupi, cinta kasih yang menumbuhkan pengharapan, semangat di kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memanggil kami, melibatkan kami menjadi pekerja, menjadi murid yang mempraktekkan cinta kasih Tuhan, menjadi murid yang mampu melihat kehidupan sesama kami dari sudut pandang sesama kami, sehingga kami mampu berempati, sehingga kami mampu untuk berpeduli terhadap kehidupan saudara kami. Terlebih lagi pada saat ini ya Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami sadar situasi yang sudah beberapa bulan kami jalani bersama ini menambah beban kehidupan di kehidupan kami. Kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan pekerjaan-pekerjaan, bahkan mungkin kami juga harus menanggung resiko untuk tidak bekerja karena situasi yang kami hadapi. Dan kami pun juga merasakan dampak di mana kemudian kami kesulitan beraktivitas, bergerak, berrelasi dengan cara-cara yang baru. Ya Tuhan Allah kami, kiranya kami dimampukan melihat, merasakan dari sisi kehidupan saudara-saudara kami yang lain, sehingga kami selalu mampu untuk melahirkan rasa peduli kami terhadap orang lain. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemimpin negeri kami, setiap rumah tangga, setiap keluarga, para orang tua, para bapak, para ibu, para simba, para pensiunan, anak-anak Tuhan, baik yang belum bersekolah maupun yang sudah bersekolah, yang menghadapi ujian-ujian sekolah, dan bahkan juga yang tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kami mohonkan berkat penyertaan Tuhan. Dalam pemulihan kesehatan, kami mohonkan berkat untuk saudara Advent. Ya Tuhan Allah Bapa kami, satu persatu dari kami, setiap rumah tangga, beban-beban berat yang kami hadapi, situasi apapun yang kami hadapi, kami senantiasa memohon berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Inilah doa, syukur kami, syafaat kami. Kami sadar akan segala keterbatasan kami, kiranya Tuhan senantiasa berkenan mengampuni dosa dan salah kami. Ya Tuhan, kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya kita ada sampai saat ini adalah karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya kita pantas untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 50 ayat 14 menuliskan demikian, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan dengan pujian "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion, bersayap menghimpit Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion, bersayap menghimpit Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilahkan untuk bangkit berdiri dan kita akan haturkan kepada Tuhan persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Kami datang kembali di hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus, ya Tuhan, Allah yang penuh kasih karunia. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau juga telah memperkenankan kami untuk mengadakan ibadah pada kesempatan sore hari ini. Semuanya karena kasih yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah memandang
kelemahan kami, dosa kami, tetapi Engkau mengundang kami untuk datang di dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menjalani, mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kalau pada saat ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, memberikan sedikit dari pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan Bapa. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk mengelola persembahan. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan di dalam mengelola persembahan ini Bapa. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama, nama Kristus Sang Penebus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita akan menerima pengutusan dan berkat, mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan kembali jiwa kita, bahwa bukan dengan kekuatan kita bisa hidup sampai sekarang. Bukan dengan kekuatan kita bisa bertahan sampai sekarang, tapi hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, dan hanya karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus bertahan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan. Yang setiap saat menopang kami. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai gereja, kita dipanggil tidak hanya untuk menikmati kasih Allah, tetapi juga kita dipanggil untuk menghidupi komunitas kita sebagai pelaku firman dan pelayan Allah. Bagikanlah cinta kasih anugerah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.